Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asirul ikhwah, jamaah kajian di Sumedang yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin setiap hari Ahad. Dan kajian kita di Ahad ini adalah kajian Al-Quran. Surat yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-Balad, yang artinya negeri. Dan yang dimaksud dengan negeri di sini adalah negeri Makkah. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan Al-Balad dalam surat ini adalah negeri Makkah. Surat Al-Balad ini adalah surat Makkiyah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, sungguh aku bersumpah, bihadzal baladi, dengan negeri ini. Ini ayat yang pertama, ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza qasamun minallahi azza wa jalla. Ini adalah sumpah dari Allah azza wa jalla, bi Makkah ummil qura, dengan negeri Makkah, pusatnya negeri-negeri. Fi hali kauni sakini fiha halan, ketika orang yang tinggal di dalamnya liyunabbiha ala 'azamati qadriha fi hali ihrami ahliha, untuk menunjukkan kepada agungnya kemuliaan kota Makkah, negeri Makkah. Karena itu menjadi tempat berihram. Berkata Mujahid, la uqsimu bihadzal balad la raddun alaihim. La di sini adalah bantahan atas mereka. Uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Ya. Ayat yang pertama di sini dimulai dengan la. Sebagian ulama mengartikan la di sini, la sebagai nafiyah, peniadaan. Tapi maksudnya bukan meniadakan sumpah. Maksudnya adalah peniadaan terhadap yang mereka sangkakan terhadap Makkah ini, yaitu orang-orang musyrikin yang menjadikan Makkah sebagai negeri kesyirikan. Banyak berhala di mana? Di Makkah. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, diriwayatkan Nabi menghancurkan berapa berhala? 360 berhala. Maka Allah ini adalah untuk penolakan terhadap mereka.
Selanjutnya, uqsimu bihadzal balad. Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri ini, bahwa negeri ini adalah negeri yang memiliki kemuliaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, la di sini bukan la nafiyah, tetapi la di sini la litaukid, untuk menguatkan sumpah. Sehingga kalau kita fahami artinya la uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Jadi la di sini bukan la tidak, tapi la artinya apa? Sungguh, litakid. Karena biasa orang Arab kalau bersumpah, mereka biasa memulai dengan huruf la. Dan itu pun dalam Al-Quran ada di beberapa ayat yang lain. Contoh seperti surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Adapun dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin, la istinafiyah, la sebagai permulaan kalam. Nah, kalau sebagai permulaan kalam ya tidak ada artinya, karena itu sebagai kata pengantar dari sebuah perkataan. Pada ayat yang pertama dalam surat Al-Balad ini, Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Makkah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang Allah Ta'ala jadikan sumpah dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut memiliki apa? Keagungan, kemuliaan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ahabbul biqa'i ilallah, ahabbul biqa' fil ardi ilallah Makkah. Atau kama qala Rasulullah SAW, bahwa negeri yang paling Allah Ta'ala cintai di muka bumi ini adalah apa? Makkah. Bahkan Nabi pun merindukan Makkah. Kalaulah tidak karena hijrah, bisa saja Nabi kembali ke Makkah. Tapi kalau sudah hijrah, tidak boleh kembali ke mana? Ke negeri asal. Walaupun Makkah sudah menjadi apa? Sudah menjadi negeri Islam. Ya kalau sudah hijrah ke Madinah, nggak boleh kembali ke Makkah. Maka Nabi SAW walaupun beliau lebih mencintai Makkah daripada Madinah, karena Makkah memang lebih utama, tapi ya sampai meninggal Rasulullah SAW berada di mana? Di Madinah. Maka ayat yang pertama ini menunjukkan tentang keagungan kota Makkah. Dan itu adalah kota yang paling agung, paling Allah Ta'ala cintai. Dan banyak kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh kota Makkah. Kemudian ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, dan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hillun, tinggal, bihadzal baladi, di negeri ini. Bihadzal baladi, di negeri ini. Dalam ayat ini ada kata-kata hillun. Dan hillun itu bisa berasal dari dua kata yang berbeda. Bisa berasal dari kata-kata halal, yang merupakan lawanan dari apa? Haram. Bisa berasal dari kata-kata hulul. Hulul itu artinya menempati, tinggal. Mahallun, mahallun, apa mahal itu? Tempat di mana kita tinggal di situ. Ya. Maka dalam penafsirannya pun demikian. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa anta hillum bihadzal balad. Qala Ibnu Abbas, anta ya Muhammad yahillu laka an tuqatila bihi. Kamu wahai Muhammad, halal bagi kamu untuk memerangi orang-orang di negeri Makkah. Jadi hilun di sini dalam penafsiran Ibnu Abbas diambil dari kata-kata apa? Halal, yang artinya lawanan dari haram. Kenapa?
Karena Makkah itu adalah negeri haram. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam khutbah wada, ya. Ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa baladikum hadza. Seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, karena bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang haram untuk apa? Berperang. Dan haramnya negeri kalian ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi Nabi SAW suatu saat untuk melakukan perang di negeri Mekah tersebut, yaitu ketika Fathu Makkah. Nabi mengatakan, uhillat li sa'atun min nahar lam tahilla li nabiyyin qabli wala man ba'di. Telah dihalalkan bagiku satu saat, satu waktu dari satu hari, dari satu siang untuk melakukan perang di negeri Makkah, di mana perang tersebut tidak dihalalkan bagi seorang pun nabi sebelumku dan bagi siapapun yang setelahku, yaitu pada peristiwa Fathu Makkah. Maka kalau diambil penafsiran ini berarti wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu halal bagimu di negeri ini. Itu maksudnya halal untuk melakukan perang. Tapi itu pun tidak setiap waktu, cuma satu waktu pada waktu siang ketika apa? Penaklukan kota Makkah. Pengertian yang kedua dari kata-kata hilun di sini diambil dari kata-kata hulul, yang artinya apa? Tinggal, ya. Ya, di sini tidak disebutkan, tapi disebutkan dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, ya. Wa anta hillum bihadzal balad, bahkan kalau kita lihat di Quran terjemah tinggal, ya. Nah, ya. Dan kamu tinggal di negeri ini. Kalau diartikan dengan tinggal, ini nyambung dengan sumpah yang pertama. Aku bersumpah dengan negeri ini ketika engkau tinggal di negeri ini. Kapan Nabi tinggal di negeri tersebut? Tapi bukan tinggal menetap, tinggal sementara. Kapan? Ketika Nabi menaklukkannya. Kemudian ketika Nabi apa? Haji. Nabi umroh 4 kali, haji 1 kali, kemudian menaklukkan Makkah 1 kali. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu keberadaan Nabi di negeri tersebut. Sehingga kata Syekh Utsman Al-Khamis, 2 ayat ini menunjukkan 2 kemuliaan Makkah. Pertama, kemuliaan negeri Makkah itu sendiri dengan Ka'bah yang ada di dalamnya. Yang kedua, tambah mulia ketika Nabi berada di negeri Makkah tersebut. Sehingga ayat yang kedua ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi SAW, karena Allah Ta'ala bersumpah dengan Nabi-Nya. Wa anta, ini sumpahnya kepada siapa? Kepada Nabi SAW, atau dengan Nabi SAW. Kemudian ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walad. Wa walidin, dan demi yang melahirkan. Wa ma walad, dan yang dilahirkan. Demi bapak, ibu, dan anak-anaknya. Nah, di sini di dalam ayat ini ada beberapa penafsiran, ya. Penafsiran yang pertama, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa walidi wa ma walad, al-walid alladhi yalidu, wa ma walad al-akiru alladhi la yuladu lahu. Wa walidin, di sini Allah bersumpah dengan
manusia yang melahirkan, yang punya anak, punya keturunan. Wa ma walad, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan yang tidak melahirkan. Jadi ma di sini ma lin nafi, wa walidin, dan demi yang melahirkan, wa ma walad, dan demi yang tidak melahirkan. Dan memang kenyataannya demikian. Ada manusia yang punya anak, ada manusia yang mandul tidak punya anak. Seperti kata Ibnu Abbas, al-akir itu yang mandul. Alladzi la yuladu lahu, yang tidak punya anak. Jadi ma dalam ayat dalam perkataan wa ma walad, dalam penafsiran pertama ma di situ ma yang artinya tidak. Demi yang melahirkan dan demi yang tidak melahirkan. Penafsiran yang kedua, penafsiran Sa'id ibnu Jubair, As-Suddi, Al-Hasanul Basri, dan yang lainnya. Yakni bil walidi Adama wa ma waladuhu. Wa walidin, dan demi yang melahirkan. Maksudnya adalah Adam. Nabi Adam alaihissalam, bapaknya seluruh manusia. Wa ma walad, dan demi yang dilahirkan. Ma di sini artinya man, demi orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Ya anak cucu Adam. Sampai manusia itu disebut dengan Bani Adam, karena manusia semuanya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi penafsiran yang kedua, wa walidin, dan demi Nabi Adam, wa ma walad, dan anak keturunan Nabi Adam, yaitu seluruh manusia. Ya. Kemudian penafsiran yang ketiga, ini penafsiran yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, annahu amun fi kulli walidin wa waladihi, bahwa ayat ini adalah umum bagi setiap yang melahirkan dan anaknya, termasuk binatang. Nah, binatang melahirkan, maka termasuk pada sumpah ini. Wa waladihi, dan anak-anaknya binatang. Ya, jadi di sini ada berapa? 3 pengertian. Pertama adalah demi yang melahirkan dan demi yang tidak punya anak. Penafsiran yang kedua, demi Nabi Adam dan demi anak cucu Adam. Penafsiran yang ketiga, demi makhluk yang melahirkan punya keturunan, ya, dan demi apa? Keturunan dari makhluk tersebut. Ya, seandainya ini diartikan dengan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya itu seluruh manusia, maka ayat ini menunjukkan tentang kemuliaan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Sampai Allah bersumpah dengan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Ya, jadi di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 sumpah, ya. Bersumpah dengan negeri yang paling utama, yaitu apa? Makkah. Kemudian yang kedua, bersumpah dengan manusia yang paling utama, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa anta hillum bihadzal balad. Kemudian sumpah yang ketiga, sumpah dengan manusia pertama, Nabi yang pertama, bapaknya seluruh manusia, itu Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Nah, apa yang menjadi sumpahnya? Maka yang menjadi sumpahnya adalah ayat yang berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Lam di sini jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Ini artinya sesuatu yang menjadi sumpahnya itu ini. Jadi Allah bersumpah dengan 3 hal tadi. Apa yang disumpahinya? Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Fi kabad, dalam keadaan manusia tersebut apa? Susah payah. Dalam keadaannya bukan kembali kepada Allah, tapi dalam keadaannya kembali kepada siapa? Manusia. Jadi manusia tercipta dalam keadaan susah payah mengarungi kehidupan ini.
Tentang arti kabad, di sini ada dua penafsiran. Ya. Penafsiran yang pertama disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir ini penafsiran Ibnu Abbas dan yang lainnya, yaitu yakni muntasiban fi batni ummihi, tegak di dalam perut ibunya. Wal kabadu al-istiwa'u wal istiqomatu, sempurna dan tegak. Ini penafsiran pertama. Jadi kalau kita ikuti tafsiran pertama, laqad khalaqnal insana, sungguh kami, yaitu Allah Ta'ala, telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan sempurna tegak. Sama seperti ayat apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, penciptaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Dan memang kalau kita lihat, ya, manusia yang paling sempurna. Selain manusia, ya dibandingkan dengan manusia, di bawah kedudukan manusia, umpamanya binatang. Maka yang namanya binatang, antara kepalanya dengan duburnya sejajar. Ya, sejajar. Kalau pohon, kepalanya mana pohon itu? Pohon kepalanya mana? Pucuknya? Kan. Kalau pucuk pohon dipotong, mati nggak pohonnya? Enggak kan? Berarti mana itu? Bawah. Itu akar-akarnya itu kan? Justru di bawah kepalanya. Tangan kakinya di atas kan cabang-cabang dahannya itu. Jadi kebalik. Tapi manusia, kepala yang merupakan anggota tubuh yang paling mulia, sehingga manusia tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Ta'ala, itu diletakkan posisinya di mana? Paling atas, di tempat yang paling mulia, paling terhormat. Maka kalau diartikan dengan fi kabad ini, diartikan dengan dalam penciptaan yang sempurna, yang berdiri tegak, ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, itu manusia. Pengertian yang kedua, ini juga masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Berkata Imam Ibnu Katsir, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, fi kabad, qala Ibnu Abbas fi syiddati khulqin, ya. Oh, sama dengan yang tadi kali ini. Pengertian yang kedua, ya. Ini pengertian dari Sa'id Ibnu Jubair, Qatadah, Ikrimah, dan yang lainnya. Fi syiddatin wa talabi ma'isyatin. Qala Qatadah fi masyaqqatin. Yang artinya dalam keadaan susah payah. Dalam keadaan susah payah dalam menempuh kehidupan ini, dalam mencari penghidupan ini. Jadi kalau yang kedua penafsirannya, ya, maka artinya begini, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabadin, dalam keadaan manusia itu susah payah dalam mencari penghidupan, susah payah dalam mengarungi kehidupan ini. Iya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Allah Ta'ala telah mentakdirkan manusia hidup di dunia ini dalam keadaan susah payah hidupnya. Walaupun antara susah dengan senang saling berganti, sedih dengan gembira saling berganti, capek dengan istirahat saling berganti, tetapi yang namanya manusia tidak bisa menghindarkan dirinya dari kesulitan,
kesusahan, keletihan, kecapean. Jadi kamus hidup senang, kamus hidup pramuka itu tidak ada dalam hidup. Di sini senang, di sana senang. Selamanya senang, di mana-mana senang. Itu bohong. Gak ada. Senang selama itu gak ada. Biasa orang sedih kan menghibur diri kan itu. Itu menghibur diri itu. Ya. Supaya semangat, betul itu. Ya. Ya, dalam surat Al-Nasr yang sudah kita pelajari ya. Maka di situ Allah Ta'ala telah menetapkan bagi kita apa? Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Itu kehidupan di dunia. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sulit dan mudah itu senantiasa ada dalam hidup ini. Mau yang kaya, mau yang miskin, yang namanya susah hidup itu pasti semuanya mengalami. Mau nabi, rasul ataupun manusia biasa, susah senang hidup itu pasti mengalami semuanya. Bahkan Nabi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya, paling berat kesulitannya adalah siapa? Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang lebih mirip kepada nabi yaitu dari orang-orang beriman, orang-orang yang tinggi tingkat keimanannya, kemudian yang berikutnya. Maka semakin tinggi keimanan kita, semakin akan terasa berat hidup kita di mana? Di dunia ini. Dari sisi banyaknya ujian, banyaknya cobaan. Nah kalau gitu mah gak usah jadi orang mukmin. Semakin tinggi iman, semakin berat cobaannya. Ya berpikirnya jangan begitu. Untuk menjadi dokter itu, masya Allah ujiannya berat itu. SD dulu, SMP, SMA, S1, S3, S2, S3 kan gitu. Berapa kali ujian? Saya emang nggak mau S3 dokter, berat ujiannya. Apa orang berpikir begitu? Kan enggak. Justru diuji untuk jadi seorang dokter itu senang dia. Ngukur kemampuan dirinya, kalau berhasil, itu berarti memang dia berhasil dalam belajar. Kalau kita lihat pohon itu, ya, untuk mendapatkan matahari, maka pohon berlomba untuk saling apa? Lebih tinggi ya. Nah, padahal resikonya semakin tinggi pohon semakin besar karena terpana anginnya. Tapi nggak ada pohon yang semakin memendekkan, nggak ada. Tetap aja meninggi. Ya. Itu artinya bahwa kebahagiaan hidup memang diraih dengan keberhasilan melewati apa? Ujian, kesulitan. Semakin besar ujian dan kesulitan, ya, maka ini semakin membimbing kita kepada mendekati keberhasilan, kebahagiaan. So bila kita berhasil melewati ujian tersebut, kita bahagia. Ujian jangan ditantang. Tapi kalau kena ujian, harus berani melewatinya supaya menjadi orang-orang yang berhasil. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kehidupan kita ini. Pertama, kalau dengan penafsiran pertama, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Bersyukurlah dengan kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengkabarkan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini apa? Berat. Banyak sulitnya, banyak susahnya. Kalau mau enak semuanya, nanti di mana? Di surga di akhirat. Ya. Dan demikianlah kamus hidup para ulama dulu. Ya. Sebagian mengatakan ar-rohatu fil jannah, istirahat nanti di surga aja. Sekarang waktunya kerja, istirahatnya nanti di surga. Sebagian mengatakan ma'al mahbarati ilal makbarati.
Kita akan bawa terus botol tinta ini, belajar dan belajar. Sampai kapan? Masuk liang kubur. Gak ada istirahatnya belajar. Baru istirahat belajar kalau sudah masuk liang kubur. Diuji di liang kubur, di alam kubur, berhasil. Karena kita sudah belajar sepanjang hidup. Berhasil menjawab pertanyaan alam kubur, nikmat kuburan. Di situ istirahatnya. Kemudian ayat yang kelima. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu, apakah manusia menyangka alla yaqdiru alaihi ahad, bahwa tidak akan ada yang mampu atasnya seorang pun. Ya. Ayat ini berbicara ya, kepada manusia yang memiliki atau merasa memiliki kelebihan, sehingga dia menyombongkan diri. Ya. Dikatakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, ayat ini turun pada saya lupa namanya. Seseorang yang dia memiliki kekuatan tubuh lebih dari yang lain, sehingga dia menyangka bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan dia, seorang pun. Nah, ini. Jadi ini orang yang menyombongkan dirinya dengan kekuatan yang dia miliki, kekuatan fisiknya, kekuatan kecerdasannya, sampai-sampai dia mengira bahwa tidak akan ada seorang pun yang mengalahkan dia. Kemudian ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu, dia berkata, ahlaktu, aku telah menghabiskan, malan, harta, lubada, yang banyak. Lubada di sini ada dua bacaan, ada lubada, ada lubada. Dua-duanya sahih. Jadi bisa dibaca yaqulu ahlaktu malal lubada. Bisa dibaca yaqulu ahlaktu malal lubada. Dua-duanya sahih ya, bacaan dari Nabi SAW. Lubada atau lubbada artinya kathiron mujtami'an, banyak berkumpul. Nah, ayat yang ke-6 ini berbicara tentang orang yang sombong dengan hartanya, sampai dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta begitu banyak. Dan dikatakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, ya, saya sering dengar tafsir dari beliau ya, ada channelnya di YouTube itu. Ini berbicara tentang seseorang yang banyak mengeluarkan harta untuk mengganggu dakwah Rasulullah SAW. Jadi ayat 5 dan 6 ini berbicara tentang orang yang menyombongkan kemampuan yang ada pada dirinya, baik kemampuan fisiknya, kemampuan siasatnya, maupun kemampuan hartanya. Sampai kesombongannya ini seolah-olah menceritakan bahwa tidak akan ada yang mampu mengalahkan mereka. Maka kemudian Allah Ta'ala menegur. Ayat yang ke-7, ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira, allam yarahu ahad, bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dia, ya. Bahwa tidak ada seorang pun yang
melihat dia. Berkata Imam Mujahid, ayahsabu allam yarahullahu azza wa jalla. Apakah dia mengira bahwa Allah Ta'ala tidak melihatnya? Sampai dia menyombongkan kemampuan dan kekuatan yang ada pada dirinya dan menggunakan itu untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang sombong ini kemudian Allah Ta'ala tegur bahwa Allah Maha melihatnya. Karena kata-kata ayahsabu allam yarahu ahad di sini adalah bentuk pengingkaran, bukan bentuk menanyakan. Ada nggak yang melihatnya? Yang melihat itu sudah pasti ada, itu Allah Ta'ala. Maka pertanyaan ini adalah untuk mengingkari mereka. Dan untuk mengingat bahwa Allah Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui mereka, Allah Ta'ala menunjukkan beberapa bukti. Bukti yang pertama, ayat yang ke-8. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan baginya dua mata? Dua bola mata dan penglihatannya. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala memberikan dua mata kepada kita sehingga dengannya kita bisa melihat, lalu apakah Allah Ta'ala tidak bisa melihat? Mungkin tidak. Yang tidak bisa melihat menciptakan penglihatan. Sehingga yang diciptakannya lebih sempurna daripada yang menciptakannya. Tidak mungkin. Maka di sini Allah Ta'ala sedang menyebutkan bukti. Bukti bahwa Allah Ta'ala Maha melihat kepada manusia, kepada makhluk-makhluknya, bahwa manusia dan makhluk yang lainnya, binatang ya, itu diberi mata yang dengannya mereka bisa melihat. Maka Allah Ta'ala pun lebih mampu lagi untuk melihat. Maha melihat, basirun. Jadi jangan sombong di dunia ini, merasa seolah-olah Allah tidak melihatnya. Kamu bisa melihat karena Allah memberikan penglihatan kepada kamu. Maka ketika kamu bisa melihat, ingatlah bahwa Allah Maha melihat kamu. Bukti yang kedua dan ketiga, walisanan wa syafatain. Walisanan, dan Allah Ta'ala memberikan lisan, wasyafataini, dan dua bibir. Dengan lisan dan dua bibir ini manusia bisa berbicara, binatang pun bisa berbicara, tentu dengan bahasa mereka, bisa mengeluarkan bunyi, bisa mengeluarkan pembicaraan yang dipahami dan didengar oleh orang lain, didengar oleh makhluk lain. Nah, binatang bisa dengar suara kita, bisa paham pembicaraan kita, sebagiannya ya. Hush, ngerti dia. Oh, pergi gitu sudah. Gak tahu belajar dari mana ayam itu. Hush, pergi dia. Kucing pus, datang dia. Dia paham mungkin dalam kamusnya, pus, kemarilah gitu. Jadi, paham kan? Nah, bukti ini adalah untuk mengingatkan kepada manusia. Setelah Allah Ta'ala mengingatkan bahwa Allah Maha melihat mereka, dengan bukti bahwa mereka bisa melihat karena Allah berikan penglihatan kepada mereka, maka di sini Allah Ta'ala mengingatkan bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang ada pada manusia. Sebagai buktinya apa? Manusia bisa berbicara, manusia bisa mengeluarkan suara. Pembicaraan itu supaya bisa didengar, suara itu supaya bisa didengar dan dipahami. Maka andaikan manusia bisa mendengar suara manusia, percakapan manusia, dan memahaminya, maka Allah yang memberikan itu semua lebih maha mendengar lagi dan lebih maha memahami lagi. Ya. Maka dalam ayat 5 ya, sampai dengan ayat 6 ya,
dari ayat 5 sampai ayat 6. Di sini ada pelajaran ya tentang bahayanya menyombongkan diri. Ya. Bahaya menyombongkan diri dengan sisi kemampuan apa saja yang kita miliki. Punya kemampuan ilmu, sombong dengan ilmunya. Punya kemampuan harta, sombong dengan hartanya. Punya kemampuan kekuasaan, sombong dengan kekuasaannya. Maka Allah Ta'ala ingatkan di sini bahwa Allah Maha melihatnya, Allah Maha mendengarnya, Allah Maha mengetahuinya, Allah Maha mampu untuk mengalahkannya. Ini peringatan keras dari Allah Ta'ala. Dan tidaklah orang-orang kafir mereka menjadi kafir kecuali karena mereka menyombongkan diri. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Selama ini mungkin dalam pandangan kebanyakan manusia, sombong itu kalau melecehkan orang lain. Itu sombong yang rendah. Sombong yang paling tinggi menolak kebenaran. Kenapa? Karena sombong dalam bentuk menolak kebenaran, ini kesombongan manusia kepada Allah Ta'ala. Adapun kesombongan dengan melecehkan orang lain, itu kesombongan manusia kepada sesama manusia. Mana yang lebih tinggi kesombongannya? Kepada Allah Ta'ala. Karena dia berani menyombongkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Kok bisa orang kafir sombong di hadapan Allah Ta'ala? Yaitu dibuktikan dalam Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala menyuruh malaikat dan iblis untuk apa? Sujud kepada Adam. Malaikat tunduk, sujud penghormatan. Iblis gimana? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis menolak untuk sujud. Kenapa menolak? Wastakbaro, menyombongkan diri. Dua kesombongan iblis. Pertama apa? Menolak perintah Allah Ta'ala. Ini artinya dia menolak kebenaran. Yang kedua, melecehkan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min nar. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Saya kan lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Dua kesombongan iblis. Sombong kepada Allah Ta'ala, menolak perintah Allah Ta'ala. Sombong kepada Adam, merasa diri lebih utama daripada Adam. Wa kana minal kafirin. Maka dengan sebab itu dia kafir. Penghulunya orang kafir ya iblis. Dan yang pertama kali melakukan kesombongannya iblis. Maka setiap orang kafir itu keturunan iblis. Maka mereka memiliki bagian dari apa? Kesombongan. Walaupun dia somea, darehde, ajri, hormat bersama manusia, tapi masih ada kesombongan paling tinggi yang dia miliki apa? Menolak kebenaran Islam dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu dalam ayat 10 Allah Ta'ala berfirman lanjutannya. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Dan kami Allah Ta'ala telah menunjukkan kepadanya, kepada manusia, baik manusia yang khusus, yang sombong-sombong ini, maupun secara umum manusia, an-najdain, dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Jalan kebenaran, jalan kebatilan. Tentang an-najdain ada dua penafsiran. Ya. Penafsiran yang pertama dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir di sini, ya,
Ini penafsiran dari Abdullah ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Qala al-khair wasyarr. An-najdain ini adalah kebaikan dan keburukan. Najd secara bahasa itu artinya apa? Dataran tinggi, jalan yang tinggi. Jalan yang tinggi, dataran tinggi. Jadi najdain ini adalah apa? Dua jalan yang tinggi, kebaikan dan keburukan. Penafsiran yang kedua, najdain ya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, qala at-thadiyain, dua payudara. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua payudara. Apa maksudnya? Ya, ketika manusia dilahirkan, maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia. Bukan petunjuk agama, tapi petunjuk secara apa? Secara fitrahnya, nalurinya. Bagaimana dia bisa makan? Maka dia mendapatkan makanan dari dua payudara ibunya. Maka di sini ya, kalau wahadainahun najdain diartikan dengan penafsiran dua payudara, di sini Allah Ta'ala sedang menyebutkan nikmatnya kepada kita. Ketika bayi, kita belum bisa belajar apa-apa. Apa yang kita dengar, mungkin mendengar juga belum ya. Pak Nasib, bayi bisa mendengar usia berapa hari? Kalau melihat hanya 3 hari atau berapa hari itu? Kan baru lahir belum bisa melihat ya. Nah, kalau mendengar kapan? Lebih dulu ya. Nah, ya pokoknya pas lahir kan belum bisa mendengar, belum bisa melihat, dan belum bisa memahami. Tapi kebutuhan pokoknya apa? Makan dan minum bisa terpenuhi. Kenapa? Allah sangat sayang kepada manusia. Dibimbingnya manusia kepada sumber makanannya. Walaupun dia belum paham, belum bisa melihat, belum bisa mendengar. Coba kalau Allah tidak sayang, masa bodoh lah. Belum bisa lihat, belum bisa mendengar, belum bisa paham, biarkan aja teriak-teriak nangis kelaparan kan gitu. Tapi Allah sangat sayang. Siapapun yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah bertanggung jawab atas rizkinya. Belum ngerti apa-apa, makanan sudah disediakan dan dibimbing. Nih, di sini makanannya. Maka ayat ini sedang menyebutkan besarnya nikmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia. Wahai orang yang sombong dengan harta, ingat dulu itu kamu punya apa? Kalau Allah tidak membimbing kamu kepada dua payudara ibumu, kamu gak bisa makan apa-apa. Nah, yang kaya-kaya ini, yang sombong dengan hartanya, atau yang sombong dengan kekuatannya, kalau Allah tidak membimbing kamu kepada dua payudara ibumu, mungkin kamu gak bisa hidup sekarang ini, karena gak ada makanan yang masuk. Jadi apa yang mau disombongkan? Ya. Dan kalau ditafsirkan dengan tafsiran yang pertama, apa tadi? Dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ya. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka ya, ini berkaitan dengan ayat yang berikutnya. Ya. Dengan ayat-ayat yang setelahnya. Ya. Maka kalau diartikan dengan dan an-najdain di sini adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan, ini Allah Ta'ala sedang menceritakan kepada kita nikmat agamanya, karunia agamanya. Kalau dua payudara tadi, yaitu seorang bayi bisa memenuhi kebutuhan makanannya dari dua payudara ibunya, itu sedang menyebutkan nikmat apa? Duniawi, nikmat kehidupan. Nah, kalau diartikan dengan najdain, jalan baik, jalan buruk, jalan benar, jalan batil, ini sedang menceritakan
kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia dengan memberikan nikmat yang lebih besar daripada yang tadi, yaitu nikmat apa? Agama, nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk yang menunjukkan mana jalan benar, mana jalan salah, mana jalan baik, mana jalan buruk, maka manusia ini binasa semuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah Ta'ala kepada kalian, kalian pasti akan ikut setan. Karena setan senantiasa setiap waktu apa? Mengajak kita kepada kejahatan, kepada keburukan, kepada supaya kita masuk neraka. Kan itu sumpahnya setan. Ketika Allah Ta'ala mengusir setan dari mana? Mengusir iblis dari surga, kemudian Allah Ta'ala melaknatnya, maka setan bersumpah kepada Allah Ta'ala, la'ughwiyannahum ajmain, saya akan menyesatkan keturunan Adam semuanya. Sejak dari itulah terjadinya permusuhan setan kepada manusia. Padahal yang bikin gara-garanya siapa? Setan, kan gitu. Setan menggoda Adam alaihissalam untuk melanggar aturan Allah Ta'ala di surga. Jangan mendekati pohon ini. Nah, oleh setan digoda, diganggu. Supaya apa? Melanggar aturan itu. Sampai akhirnya ya, Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga. Demikian juga apa? Setan dan iblis diusir dan ditetapkan baginya laknat. Selamanya akan menghuni neraka nanti. Nah, setan dan iblis tidak mau di neraka sendirian. Karena mereka benci kepada manusia, akhirnya mereka berusaha mengajak manusia supaya menemani mereka di mana? Di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau Allah Ta'ala tidak memberikan nikmatnya berupa hidayah agama ini, tentang benar salah, baik buruk, kita ini akan menjadi pengikut syaitan. Kita ini akan bersama dengan syaitan di mana? Di neraka. Sudah di dunia fi kabad. Apa tadi kabad? Susah payah, banyak penderitaan di dunia ini. Nanti di akhirat binasa selamanya di mana? Di neraka. Maka Allah Ta'ala ingatkan itu. Ya. Masih tersisa berapa ayat? 10 ayat ya. Semuanya 20 ayat. Nah, tapi waktu tinggal 1/4 jam ya. Ada pertanyaan? Ya, kita baru setengah surat. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Pokoknya sampai 10:30 saja. Ya, sambil nunggu pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Falaqtahamal aqabah. Maka mengapa manusia tidak menempuh jalan yang apa? Yang menanjak penuh kesulitan. Iktahama artinya adalah ad-dukhul was-suluk bil masyaqqah. Masuk atau menempuh dengan banyak kesulitan. Al-aqabah itu tempat yang tinggi seperti gunung. Ya, kalau kita berjalan ke gunung, apa yang kita dapatkan? Senang, tenang, atau banyak kesulitan? Naiknya haheho apa? Nanjak, turunnya baur disorodot gitu. Ini lututnya yang gemetaran kan gitu. Naiknya ada kesulitan, turunnya apalagi. Ya.
falaqtahamal aqabah. Ada dua penafsiran di sini. Pertama, al-aqabah adalah jabalun fi jahannam. Ini disampaikan oleh Ibnu Umar dan yang lainnya. Nama sebuah gunung di mana? Di jahannam, di neraka. Kemudian yang kedua, ya, aqabah di sini adalah at-tariq. Ini dikatakan oleh Ibnu Zaid dan yang lainnya, afala salakat tariqal lati fiha an-najatu wal khair. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang di situ ada keselamatan dan kebaikan? Jadi aqabah di sini adalah jalan yang di situ ada keselamatan dan kebaikan. Apakah dua penafsiran ini bertentangan? Tidak. Ya. Dua penafsiran ini berkaitan. Penafsiran yang pertama, kalau kita ambil penafsiran yang kedua tadi, aqabah artinya apa? Jalan yang di situ ada keselamatan dan kebaikan. Maka artinya, mengapa dia tidak menempuh jalan yang di situ ada keselamatan dan kebaikan, walaupun menempuh jalan tersebut banyak kesulitannya dan kesukarannya? Ya kan kita rasakan. Nabi mengatakan, huffatil jannatu bil makarihi. Yang namanya surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Maksudnya tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsunya mah hari Ahad pengen apa? Yang PNS ini atau yang ini? Pak Hadi apa pengennya hari Ahad itu? Car Free Day, jajan itu kan? Atau apa? Santai, rihla, refreshing kemana gitu? Menghambur-hamburkan uang, pokoknya letihnya bekerja sepekan dibayar dengan senang-senang di satu hari kan itu. Tiba-tiba ada kewajiban ngaji. Bahkan beliau sebagai panitianya. Ini kan jalan kebaikan dan kebenaran. Ada nggak kesulitannya? Kalau ikut hawa nafsu sulit ini. Sudah penat capek berapa? 5 hari atau 6 hari Pak Hadi? 5 hari ya. Sekarang harus capek berpikir dan memanage kegiatan juga. Kapan saya istirahatnya? Pak Hadi istirahatnya apa? Ar-rohatu fil jannah. Ya. Karena mentaati Allah Ta'ala itu memang ada kesulitannya, ada kesusahannya, dilihat dari sisi hawa nafsu. Makanya dalam istilah syar'i disebutnya apa? Taklif. Orang yang terkena beban ini disebut mukallaf. Artinya apa? Memang di situ ada beban. Melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala itu di situ ada beban. Makanya anak kecil yang belum balik gak terbebani. Orang yang sakit akalnya gak dibebani. Kenapa? Memang ada kesulitannya. Anak kecil dengan orang yang sakit akalnya tidak akan mampu memikul beban ini. Maka mereka tidak mukallaf. Nah, penafsiran yang kedua, falaqtahamal aqabah. Maka hubungannya dengan yang tadi, kan yang kedua aqabah di sini artinya apa? Gunung di mana? Di neraka. Maka maksudnya falaqtahamal aqabah. Mengapa dia tidak menempuh sesuatu yang akan menyelamatkan dia dari aqabah di neraka? Jadi nyambung dengan yang tadi. Mengapa dia tidak menempuh jalan kebaikan, keselamatan di dunia ini supaya dia selamat di mana? Di aqabah. Supaya selamat dari aqabah. Supaya dia nanti tidak mampir ke aqabah, tempat di neraka. Ya. Nah, ini
kaitannya dengan ayat 10 tadi. Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan benar, jalan buruk, jalan baik, jalan salah, supaya kita menempuhnya petunjuk ini. Dengan menempuh petunjuk ini, maka kita akan selamat dari neraka. Kita tidak akan ke Aqobah yang ada di mana? Di Jahannam ini. Nah, maka di sini Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bagaimana supaya kita selamat dari apa? Neraka. Sudah susah hidup di dunia, masa pengen susah juga nanti mana? Di neraka. Nah, itu mah omongan orang sombong ya. Saya yakin bukan keluar dari hatinya itu. Itu hanya menutupi kegalauan hatinya. Orang yang mengatakan saya pengen masuk neraka biar ketemu dengan banyak artis di sana katanya. Itu hanya menutupi kegalauan hatinya. Kan memang orang-orang yang melawan kepada Islam ini, mereka harus pintar menutupi kegalauan hatinya dengan apa? Membuat perkataan-perkataan yang seolah-olah menunjukkan kebahagiaan mereka. Hati itu nggak bisa dibohongi. Fitrah manusia itu sama semuanya. Fitrahnya tercipta dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Yang membohongi itu apa? Lisan. Bisa dia berbicara bohong, hati nggak bisa. Siapa yang mau masuk neraka? Sekelas orang kafir pun nggak mau masuk neraka. Masa seorang yang aku muslim mau? Apa kata orang kafir yang diceritakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy? Seandainya Allah membangkitkan aku, apa? Maka aku akan membela diri dengan apa? Anak dan hartaku. Artinya apa? Takut juga dia kepada neraka. Tapi dia punya prasangka yang buruk, bahwa anak dan harta bisa menyelamatkan dia dari apa? Neraka. Maka Allah bantah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Gak ada yang bisa menyelamatkan, malah kabur semuanya melarikan diri, gak mau. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak. Yang bermanfaat keimanan kita. Maka kita pun bertanya, apa yang akan menyelamatkan kita di neraka? Nggak apa-apa lah, kesulitan kita nikmati di dunia ini. Tapi yang ingin kita nikmati dari nanti bukan kesulitan, surga yang abadi. Maka Allah jelaskan, wa ma adraka mal aqobah. Dan tahukah kamu apa itu aqobah? Jalan yang akan menyelamatkan kita dari neraka tersebut apa? Di dalam Al-Quran, kalau ada pertanyaan wa ma adroka, maka mesti ada jawabannya. Nah, jawabannya pada ayat 12, 14, 15, 16, dan 17. Ayat 12, fakku rokobah, artinya membebaskan budak hamba sahaya. Membebaskan budak atau hamba sahaya ada beberapa macam. Pertama, membebaskan budak. Ada budak, lalu kita bebaskan. Kita yang punya budak kita bebaskan. Atau orang lain yang punya budak kita beli untuk dibebaskan. Nah, ini cara menyelamatkan diri dari neraka. Berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, membebaskan budak adalah membebaskan budak yang sedang mengkredit kebebasannya. Karena membebaskan diri itu ada sistem cicilan kredit, namanya mukatabah. Seorang budak datang kepada tuannya, saya ingin memerdekakan diri. Kata tuannya boleh. Kata si budak, tapi saya nggak punya harta. Gimana kalau saya nyicil? Hasil kerja saya nanti untuk pembebasan diri saya.
Nah, kita datang membantu, ikut membayarkannya. Yang ketiga, memerdekakan budak itu adalah membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Ketika terjadi perang, ada orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, lalu kita tebus. Nah, itu sama dengan memerdekakan budak. Rasulullah SAW bersabda, "Waman a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatuhu min jahannam." Kanat fidyatuhu min jahannam. Siapa yang memerdekakan seorang muslim, maka itu tebusan dia dari neraka. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimatan fikakahu kanat fikakahu minan nar udwan bi udwin." Barang siapa yang memerdekakan seorang budak muslim, maka itu adalah kemerdekaan dia dari neraka. Setiap anggota tubuhnya akan memerdekakan anggota tubuh dia, membebaskan anggota tubuh dia dari neraka. Memerdekakan budak, maka kita memerdekakan kepalanya dari perbudakan. Ini akan membebaskan kepala kita dari neraka. Membebaskan tangan dia dari perbudakan, ini akan membebaskan tangan kita dari neraka, dan seterusnya. Yang kedua, au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Au it'amun, atau memberi makan, fi yaumin, pada hari, dzi masghabah, kelaparan. Masghabah yakni maja'ah, kelaparan. Atau memberi makan kepada orang lain pada waktu kelaparan. Ini jalan keselamatkan kita dari neraka. Masih dalam kerangka berbuat baik kepada sesama manusia. Tadi memerdekakan budak, sekarang memberi makan, memberi sedekah kepadanya. Siapa yang diberi makan di sini? Yatiman dza maqrabah. Yatiman, anak yatim. Dza maqrabah, yang ada hubungan keluarga dengan dia. Siapa lagi yang dia kasih makan? Ayat 16. Au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang beralaskan tanah. Saking miskinnya, rumahnya adalah tanah, gak punya rumah. Saking miskinnya, pakaiannya adalah tanah. Nah, ini ya. Pertama tadi yang akan membebaskan kita dari neraka, menyelamatkan kita dari neraka adalah apa tadi? Memerdekakan budak. Yang kedua, memberi makan. Kepada siapa? Anak yatim, kepada orang miskin. Ini artinya kita berbuat baik kepada sesama. Kalian yang memiliki kelebihan harta itu bukan untuk sombong, tapi untuk menolong orang lain. Kan tadi orang sombong mengatakan apa? Ahlaktu malan lubada. Saya telah menghabiskan harta yang banyak demi kesenangan dunia saya, demi mengganggu dakwah Islam ini. Harta yang banyak itu bukan untuk itu, tapi harta yang banyak untuk apa? It'am, memberi makan kepada siapa? Yatim, anak yatim. Au miskin, orang miskin. Nah, itu penggunaan harta yang benar. Rasulullah SAW menyatakan harta yang bermanfaat itu ada 3. Yang pertama apa? Ma'akala fa'afna. Harta yang bermanfaat itu pertama harta yang dimakan untuk kebutuhan konsumsi kita. Itu bermanfaat. Fa'afna, tapi waktunya terbatas, akan habis. Iya, sekali makan 1 piring, tapi hitung dari waktu kecil sampai hari ini, berapa ton yang sudah kita makan ini. Nah, kalau ditumpukan mungkin ini yang duduk di masjid ini, nah, untuk perutnya yang seukuran gini, beras yang sudah dimakan dari kecil lebih banyak dari ruangan ini. Iya. Ini kalau yang duduk di masjid semuanya ini, dihitung berapa ton, terus dikumpulkan sekarang. Mungkin masjid ini nggak muat jadi gudangnya, tapi kemana itu semuanya? Fa'afna, sudah habis.
Tadi saya makan di rumah makan. Ya. Sudah habis sekarang. Datang ke sini saya buang air. Habis sudah. Yang kedua, wa ma labisa fa abla. Harta yang bermanfaat itu apa yang dipakai. Fa abla, tapi nanti juga habis. Kapan? Sesudah usang. Sudah berapa setel baju, berapa setel celana, peci udah berapa kodi ini, sandal, sepatu, kemana semuanya? Sekarang kan tinggal dipakai ini. Ya setelah usang, mungkin akhirnya dibuang atau dikasihkan ke orang lain. Tapi itu juga bermanfaat, cuma manfaatnya terbatas. Nah yang ketiga, wama tasoddaqta fa abqaita. Apa yang kamu sodakohkan, maka itu yang kamu kekalkan. Apa yang kamu kasih makan ke anak yatim, ke orang miskin, apa yang kamu sodakohkan untuk dakwah Islam ini, itu yang kamu kekalkan. Manfaatnya kekal, akan kamu dapatkan sampai nanti di akhirat kelak. Jadi luar itu, ya, kebanyakannya dipakai untuk sia-sia, ya, seperti tadi, menghabiskan harta yang begitu banyak hanya untuk sia-sia, kesombongan diri dan mengganggu dakwah Islam ini. Ya. Kemudian, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk dari orang-orang yang beriman dan saling menasehati dengan kesabaran dan saling menasehati dengan kasih sayang. Kemudian dia termasuk dari orang-orang beriman. Nah, ini jalan keselamatan yang ketiga adalah keimanan. Keimanan. Nah, kalau tadi berbuat baik kepada sesama, sekarang hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan itu dasar dan pokoknya. Berbuat kepada sesama itu milik semua orang. Orang kafir, ada nggak yang berbuat baik kepada sesama? Ada. Kalau kita sedang berada di negeri orang kafir, misal di Amerika lah, kemudian kita kecelakaan di jalan, ditolong nggak sama mereka? Tolong, atas nama kemanusiaan. Jadi berbuat baik kepada sesama itu milik semua. Orang kafir pun bisa berbuat baik pada sesama. Tetapi tsumma kana minal ladzina amanu itu tidak dimiliki semua orang. Itu khusus untuk orang-orang beriman. Dan itu menjadi pokok, dasar, bahkan syarat kebaikan kita kepada sesama manusia akan menjadi jalan keselamatan bagi kita dari neraka apabila kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak beriman, tidak bermanfaat dari penyelamatan neraka. Di masa jahiliyah ada seorang dermawan namanya Abdullah ibnu Jud'an. Dermawan dia. Ngasih makan ke orang miskin, menyambung silaturahim, memberi jamuan kepada tamu. Pokoknya dia itu orang dermawan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah dia akan masuk surga dengan kebaikan-kebaikan dia selama di dunia ini? Maka kata Rasulullah SAW, la, tidak. Li'annahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampuni dosaku pada hari kiamat nanti. Dia tidak pernah mengatakan itu. Artinya dia itu bukan orang beriman. Karena orang-orang jahiliyah mereka tidak beriman kepada hari akhir. Jadi tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Maka kebaikan kita kepada sesama ini baru bermanfaat, akan menyelamatkan kita dari neraka. Syarat bila kita minal ladzina amanu. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna fatila. Barang siapa yang berbuat baik dari perbuatan-perbuatan baik, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman,
maka merekalah orang-orang yang akan masuk surga dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Awas, syaratnya adalah beriman. Ya. Inilah jalan keselamatan kita dari neraka. Dan menempuh jalan keselamatan ini memang ada kesulitannya. Berat hati kita, capek-capek ngumpulin, kerja keras ngumpulin harta, tiba-tiba sebagiannya harus dizakatkan, disedekahkan, diberikan kepada orang lain yang tidak ikut merasakan capeknya pekerjaan kita. Berat memang itu. Tapi disitulah keselamatan kita. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ulaika ashabul maimanah. Maka orang-orang tersebut mereka adalah kelompok kanan, golongan kanan. Golongan kanan adalah golongan yang selamat, ashabul yamin. Dikatakan ashabul yamin karena mereka akan mendapatkan kitab catatan amal dengan apa? Tangan kanan. Yang mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanan disebut ashabul yamin, dan mereka orang-orang yang akan selamat masuk surga. Selamat dari neraka dan bahagia masuk surga. Kemudian ayat 19, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Mereka adalah golongan kiri. Golongan kiri adalah orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Maka mereka adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Kenapa? Alaihim narum muqsadah. Atas mereka neraka yang terkunci, tertutup, sehingga mereka tidak bisa kabur dari neraka. Karena neraka ditutup dari seluruh sisinya. Tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri dari neraka. Waliyadu billah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inti dari surat ini adalah kewajiban kita menempuh jalan kebenaran, jalan kebaikan untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Walaupun menempuh jalan tersebut di dunia ini memang ada kesulitannya, ada kesukarannya, ada bebannya. Tapi ingat, hidup di dunia hanya sebentar. Yang lamanya di mana? Di akhirat. Apalah artinya susah sebentar dibandingkan dengan senang yang abadi selamanya.